Shalom, selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita. Dan biarlah juga pada hari ini, melalui apa yang kita kerjakan, kita tetap, kehidupan kita tetap mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di pagi hari ini, di hari ini, terlebih dahulu kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, pada hari ini sebelum kami kembali melakukan seluruh kegiatan kami, pekerjaan kami, kiranya kami mau terlebih dahulu dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan berkati kami semua, supaya firman Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 28 ayat 10. 1 Tawarikh 28 ayat 10. Firman Tuhan, "Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." Sampai sedemikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 Tawarikh 28 ayat 10 ini, kitab ini merupakan amanat atau pesan terakhir Daud kepada anaknya Salomo. Pesan ini merupakan perihal rencana pembangunan bait suci Allah. Daud sendiri sebenarnya sangat-sangat ingin untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ia bahkan telah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk pembangunan rumah Tuhan. Namun dikarenakan musuh yang tiada henti-hentinya memerangi Israel pada masa pemerintahan Daud, dan seperti yang disebutkan dalam 1 Tawarikh 28 ayat 3, bahwa Tuhan sendiri pun tidak memperkenankan Daud membangun bait Allah karena Daud sebagai seorang tentara dan ia telah menumpahkan banyak darah, sehingga tugas ini diserahkan kepada anaknya Salomo. Nah, saudara-saudara, pada ayat 10 ini yang menjadi nats renungan kita di pagi hari ini, Daud meneguhkan hati anaknya Salomo bahwa pembangunan bait Allah tersebut akan dilakukan oleh Salomo. Daud mengatakan kepada Salomo, "Camkanlah sekarang, kuatkan hatimu, dan lakukanlah itu." Artinya, saudara-saudara, Daud mau menegaskan kepada Salomo bahwa pembangunan bait Allah ini harus dilakukan. Dan Salomo tidak boleh tidak harus melakukannya. Salomo harus memulai dan bahkan menyelesaikan pembangunan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari nats renungan kita di pagi hari ini, dan berkaitan juga di minggu ini di gereja kita, adalah minggu perawatan inventaris gereja. Melalui renungan kita di pagi hari ini, saya kira ini berhubungan juga mau mengingatkan kita. Yang pertama, kita semua harus juga ikut mengambil bagian dalam membangun rumah Tuhan. Memang kalau kita baca dalam nats renungan kita di pagi ini, Daud tidak diperkenankan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi Daud ikut ambil bagian dalam merancang dan mempersiapkan kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Artinya, kita juga diharapkan mau mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan ya di dunia ini, di daerah pelayanan kita.
agar saudara-saudara kita, ya siapa saja orang-orang Kristen memiliki tempat yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu tidak hanya membangun. Kita juga diharapkan ikut merawat, ikut menjaga agar rumah Tuhan yang sudah dibangun tersebut tetap menjadi baik. Artinya ketika orang masuk ke dalam rumah Tuhan, ia sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan hadir di situ. Ketika seseorang masuk ke rumah Tuhan, dia merasakan kedamaian yang luar biasa ketika dia berada, ketika dia beribadah di rumah Tuhan. Tentu ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Jangan hanya mengkritik, wah gereja kita lampunya mati, gereja kita atapnya bocor, suara sound systemnya tidak bagus. Karena ada orang yang hanya mengkritik dan menyalahkan pelayan gereja misalnya. Tentu kita tidak harus menyalahkan orang lain ya dalam merawat dan memperhatikan rumah Tuhan. Ya, kalau ada hal yang tidak baik di gereja, ya di tempat kita beribadah, ya kita hadir untuk memperbaikinya. Diharapkan kita ikut mengambil bagian dalam memperbaikinya. Belilah bolhamnya, ya tidak perlu ditunggu juga ya hasil rapat atau ditunggu hal-hal yang lain untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Ya, kita beli bolham yang tidak berfungsi lagi, kita beli untuk diganti. Ya, lalu cari tukang untuk memperbaikinya. Ini hal-hal yang sederhana yang siapa saja bisa lakukan. Nah, hal ini tentu lebih bermakna ketimbang kita hanya menyalahkan orang lain ya ketika ada sesuatu hal yang tidak beres di dalam gereja atau kurang teratur di dalam gereja. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah Salomo zaman sekarang. Ya, kita ditunjuk Daud untuk menggantikan dia dalam membangun dan merawat rumah Tuhan. Sehingga dimanapun rumah Tuhan benar-benar menjadi tempat beribadah yang nyaman. Selamat mengambil bagian dalam pembangunan dan perawatan rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Pada hari ini, pagi ini kami diingatkan supaya kami juga mau mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun ada perencana pembangunan rumah Tuhan, kami boleh ikut ambil bagian. Bapa di dalam surga, kami juga mau diingatkan supaya kami ikut dalam merawat rumah-Mu ya Tuhan. Tidak tergantung kepada sebesar apa yang kami dapat lakukan, tapi bahkan hal-hal yang kecil, Tuhan, hal yang mampu kami lakukan, biarlah Tuhan mengingatkan kami supaya kami ikut mengambil bagian dalam merawat rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa secara khusus kepada jemaat Tuhan GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, Pertua Diaken, pengurus-pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan semua orang yang melayani di rumah Tuhan di GBKP Depok Lenteng Agung. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa memberikan semangat pelayanan kepada semua anak-anak Tuhan di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Beserta jemaat Tuhan juga semuanya. Tuhan yang memberkati. Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita kepada semua anak-anak Tuhan di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Semua program-program pelayanan-pelayanan di gereja GBKP Depok Lenteng Agung, Tuhan memberkati. Supaya setiap pelayanan yang dilakukan boleh mempererat persaudaraan semua jemaat Tuhan di GBKP Depok Lenteng Agung, dan juga boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan GBKP Runggun Depok Lenteng Agung ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhanlah yang memberkatinya.
Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri renungan kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa terus menyertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam setiap hal yang kami kerjakan ya Tuhan. Biarlah pada hari ini juga dalam setiap hal yang baik yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tangan Tuhanlah kiranya yang menjaga dan menemani kami di hari ini ketika kami menjalani aktivitas-aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Mari kita menghujungi doa ini dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.